sebagai Bapa, sebagai sahabat, sebagai teman, saudara. Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Amin, saudara. Haleluya. Kita akan berdoa, saudara, untuk ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Oh, terima kasih Bapa, Engkau luar biasa, Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang di rumah-Mu Bapa. Engkau Allah yang ada di tempat ini, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang kami sembah. Dan saat ini Tuhan, kami menghampiri Engkau, kami bawa pujian, kami bawa penyembahan, kami bawa ucapan syukur kami kepada Engkau Bapa. Dan kami berikan hati kami Tuhan kepadamu, baharui setiap hati dan batin kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami ucapkan banyak syukur. Haleluya. Mari persiapkan hatimu, berikan yang terbaik bagi Tuhan pada saat ini. Hampiri Tuhan, hampiri tahta kasih karunia. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Amin Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Benar Bapa. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari katakan bersama-sama. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku ya. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar Bapa, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, bersama-Mu Bapa, Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri ya Bapa. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu Tuhan. Adalah bersama-Mu. Ya, thank you Jesus. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, oh ku lewati semua perkenanan-Mu Tuhan.
tiada. Oh ya nara lama ya sen. Oh ya nama apa. Oh ya nama apa. Oh ya nama apa. Janganlah takut dan janganlah gentar, sebab Tuhan besertamu. Janganlah bimbang, sebab Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Janganlah takut, percaya saja maka engkau akan selamat. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Percayalah, percayalah dan Dia akan bertindak. Dia akan bertindak menurut caranya, menurut kehendaknya. Tetaplah di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Oh ya naralamaya syana, iralamaya naki. Sebab kami yakin Engkau ada di tempat ini, Engkau ada di hidup kami Tuhan. Kami tak bergentar, Engkau ada bersama kami. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
sini kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Haleluya, berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kami menang karena ada Yesus. Kami kuat karena ada Yesus. Kami sembuh karena Yesus yang menyembuhkan kami. Kami bersyukur Tuhan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, saudara. Amin. Allah yang baik. Amin, saudara. Semua yang percaya, lambaikan tanganmu, saudara, dan berikan tos, saudara, kiri kananmu, saudara. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Mari loncat bagi Tuhan. Sama
Yesus saudara, amin. Yesus kebenaran, tetap tinggal di dalam kebenaran saudara. Haleluya, Tuhan Yesus luar biasa. Kasih Tuhan itu mengubahkan kita saudara. Amin saudara. Dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diakui saudara. Kalau kita mengaku dosa saudara, Tuhan adalah setia dan benar, yang akan mengampuni kita, memulihkan apapun kondisi kita saudara. Amin saudara. Siapkan hatimu saudara. Yang penting engkau mau dipulihkan, engkau mau mengampuni, dan Tuhan Yesus pasti berikan kemampuan kepada kita. Amin saudara. Haleluya. Oh engkau dahsyat Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu Bapa. Ku mencintai segala yang telah terjadi. Amin. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagaikan emas yang murni di tangan-Mu Tuhan. Kau membentuk bejana hatiku. Sebuah kasih yang selalu memberi dan bukan menuntut. Amin Tuhan. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh Bapa, ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendirian, tak pernah sendiri jalani hidup ini. jalani hidup ini. Tuhan Yesus besertamu. Selalu menyertai. Oh ya Bapa, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau memberi rancangan yang terbaik, Kau selalu rancangan yang memberi besar dan mulia dalam hidup rancangan kami. terbaik. Oleh karena
Terima kasih Bapa untuk saat-saat menyembah. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu adalah sumber segala sesuatu bagi kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau ada di sini. Engkau bertata di atas penyembahan umat-Mu. Engkau mengenal anak-anak-Mu satu demi satu dengan kebutuhan kami yang berbeda-beda. Engkau ada di sini untuk memenuhi apa yang menjadi kerinduan dan keperluan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati berkata, amin. Silakan duduk. Terima kasih buat worship team yang sudah dengan luar biasa membawa kita masuk ke tempat Maha Kudusnya Tuhan. Sangat luar biasa ya hadirat Tuhan itu. Saudara, dalam bulan ini materinya adalah tentang hubungan. Bagaimana hubungan itu bisa dilihat sebagai suatu kekayaan. Katakan kekayaan. Ya, satu aset yang luar biasa. Karena hubunganlah maka Presiden Uni Emirat Arab membangun masjid yang sangat indah di kota Solo. Benar ya saudara ya, itu karena hubungan saudara. Karena presiden kita ini sangat luar biasa, bisa membangun kemampuan untuk membangun hubungan yang sangat luar biasa. Kemarin itu ada ya biasa berita-berita tentang, yang saya tangkap itu adalah seorang ekonom, seorang ahli ekonomi di Indonesia yang notabene-nya juga adalah haters dari pemerintah dan mengomentari G20 sebagai suatu peristiwa pemborosan ya. Jadi saya berpikir sebetulnya hitung-hitungannya keliru saudara. Ini ahli ekonomi ya. Ya namanya orang kalau benci itu ya gitu itu saudara ya. Bahwa benar acara G20 itu sangat luar biasa, terutama gala dinernya itu yang mungkin kita jarang menyaksikan pertunjukan yang sangat spektakuler seperti itu. Tetapi di sisi yang lain pemerintah berani untuk berinvestasi sedemikian besar karena untungnya juga sangat besar ya. Hasil daripada KTT 20 itu kemudian Korea, Jepang, Inggris dan Indonesia menandatangani nota kesepakatan pembangunan MRT di Jakarta. Pada saat yang sama juga Turki menandatangani kesepakatan dengan Indonesia untuk membangun jalan Trans Sumatera. Saudara bisa cek ya. Dan juga Joe Biden dengan negara-negara G7. G7 itu ada Kanada, Italia, Jerman, Britania Raya, Jepang, termasuk Amerika Serikat. Kemudian mengucurkan dana 311 triliun untuk transisi energi. Jadi hitung-hitungannya itu menurut saya ahli ekonomi keliru ngitungnya. Untungnya lebih besar. Saudara liatin bahwa demi hubungan orang membayar sangat mahal. Orang berani berinvestasi demi sebuah hubungan. Kalau hubungan baik itu tidak menguntungkan, tidak mungkin orang berinvestasi dan membayar sangat mahal demi hubungan, ya. Seperti presiden mantan almarhum Gus Dur mengatakan punya teman 100 itu terlalu sedikit.
Punya musuh satu saja sudah terlalu banyak. Leres nggih ya? Amin ya. Jadi sesungguhnya punyailah teman sebanyak-banyaknya. Bergaullah dengan semua orang. Berbaik-baikanlah dengan semua orang. Dan jangan punya musuh walaupun hanya separuh. Itu sudah kebanyakan. Ya. Karena hubungan itu adalah aset berharga. Ya, oke. Saudara, kenapa burung-burung itu kalau terbang membentuk formasi V? Kenapa? Karena ternyata dalam posisi ini maka burung-burung yang berada di urutan di belakang-belakang ini bisa menghemat energi sampai 15%. Kenapa? Karena yang memimpin di depan ini yang tidak menghemat energi. Ketika dia mengepakkan sayapnya, itu menghasilkan aliran udara yang dimanfaatkan oleh burung-burung yang ada di belakang. Sehingga mereka bisa menghemat energinya. Nah, ketika yang di depan itu sudah berkurang tenaganya, maka dengan sukarela yang belakang akan mengambil posisi di depan. Begitu seterusnya. Alhasil mereka bisa terbang berjam-jam di udara tanpa berhenti. Karena mereka memiliki hubungan satu dengan yang lain. Bilang sebelahnya, hargailah hubungan. Suami, istri, anak, orang tua, tetangga, teman, terutama gereja sebagai satu komunitas. Saya mengatakan gereja itu kita adalah keluarganya Tuhan. Amin. Jadi kita harus terhubung satu dengan yang lain. Balik-balik lagi, saudara harus ada dalam komunitas kelompok sel. Amin. Segerakan ya yang belum ada dalam komunitas kelompok sel. Balik-balik kita mestinya harus ada di sana. Saudara, ada sebuah foto yang ini berhasil memenangkan penghargaan tertinggi di bidang fotografi ya. Judul daripada foto ini ya adalah The Kiss of Life. Gambar ini menunjukkan seorang pria mencium pria yang lain ya. Jangan berpikir yang aneh ya saudara ya. Karena gambar ini pada tahun 67 dibidik peristiwanya. Ketika dua pria ini, yang ini namanya Champion Randall dan yang ini adalah G.D. Thompson. Seperti biasa mereka melakukan tugas perawatan rutin terhadap ini tiang-tiang listrik, ini kabel-kabel listrik. Nah, secara tidak sengaja Champion menyenggol tombol aliran listrik dan seketika 4000 volt aliran listrik masuk ke dalam tubuhnya, langsung jantungnya berhenti. Ia terlepas tetapi tali penyangganya itu membuat dia tidak terjatuh dan dengan sigap Thompson kemudian memberikan nafas ya, kalau nafas buatan yang biasa pakai ini ya saudara ya. Tapi karena posisi mereka yang tidak memungkinkan, jadi Thompson ini bernafas ke dalam mulutnya Champion ya, terus bernafas, terus memberikan udara, memberikan oksigen ke dalam lewat mulutnya sampai kemudian mulai terasa detak nadinya. Semakin dia terus memberikan sampai akhirnya nadinya mulai berdetak dan dia memanggul temannya ini diturunkan ke bawah dan teman-temannya membantu untuk terus memberikan udara, terus memberikan nafas kepada Champion sampai ambulans datang dan berhasil menyelamatkan dia. Dia masih hidup 35 tahun lagi dan meninggal di tahun 2002 dalam usia 64 tahun. Firman Tuhan berkata di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9, berdua itu lebih baik daripada seorang diri.
Amin ya. Berdua itu lebih baik, apalagi bertiga, berempat, berseratus, berseribu. Itu lebih baik daripada seorang diri. Sekali lagi, ini tentang hubungan, tentang kerjasama, tentang kekeluargaan. Jadi saudara-saudara harus sungguh-sungguh belajar untuk merawat setiap hubungan yang ada. Pada waktu pandemi COVID, saudara tahu sendiri kan bagaimana situasi itu. Kalau ada satu orang yang terinfeksi COVID, saudara ngerti enggak? Itu orang sama sekali enggak mau terhubung. Bahkan seolah-olah kalau ditelepon bisa kena COVID, saudara. Iya enggak? Sudah ingat waktu itu ya, begitu ada orang kena COVID, langsung seolah-olah koneksitasnya dengan orang lain diputus. Tidak ditelepon, tidak, orang berusaha untuk tidak sampai koneksi. Seolah-olah kalau telepon itu saja sudah menyebabkan orang tertular. Dan bahkan ketika orang sudah dinyatakan negatif di rumah sakit, cari taksi aja sangat susah ya. Jadi sekali lagi penting untuk kita mempunyai hubungan satu dengan yang lain ya. Amin. Terutama dengan orang-orang percaya yang ada di gereja, kita harus terkoneksi, harus ada hubungan satu dengan yang lain. Jadi saya mau berbagi, mungkinkah hubungan-hubungan yang rusak itu dapat diperbaiki kembali? Mungkin gak saudara? Sangat mungkin ya. Ya, kita baca ayat ini, 1, 2, 3. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Say yes. Jadi bagi saya, bagaimana saya tahu bahwa saya berjalan di dalam perkenanan Tuhan? Itu adalah ketika saya gak punya musuh satupun. Amin. Amin. Memang Tuhan itu kalau saudara mau tahu berapa harga hubungan, saudara bisa lihat di salib, harganya mahal sekali. Yesus membeli hubungan dengan darahnya. Jadi mahal sekali. Bagaimana saya tahu bahwa saya sedang berjalan di dalam perkenanan dan kehendaknya Tuhan? Mudah sekali. Ketika saya sadar saya tidak punya musuh satupun dalam hidup saya sedang berjalan dalam perkenanannya Tuhan. Jadi bagaimana caranya ya? Kita langsung ke caranya saja ya. Yang pertama adalah berusaha selekasnya berdamai. Katakan berusaha. Ya, jadi tidak didiamkan, tidak dibiarkan berantakan, tetapi ada usaha, ada upaya, ada kerinduan dan usaha. Nah, kita baca ayat ini ya. 1, 2, 3. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Nah, saudara jangan beralih, saudara lihatin ayat ini. Karena kenyataannya banyak orang salah paham ya, bahkan ketika mereka ada musuh, ya saya sebetulnya tidak suka menyebut musuh karena sebetulnya orang percaya tidak boleh ada musuh ya. Tapi misalkan mereka katakanlah suami istri ada masalah, orang tua dengan anak, maka mereka selalu mengatakan, tapi saya mendoakannya. Kalau saudara perhatikan ayat ini, saudara tidak perlu mendoakannya karena persoalannya bukan dia, persoalannya adalah dirimu. Saat engkau mempersembahkan korban, saat engkau berdoa dan engkau tahu bahwa seseorang terluka karena engkau, maka tinggalkan dulu doamu, berdamai dulu, minta maaf dulu. Amin. Jadi doamu tidaklah penting selama engkau hidup dalam hubungan-hubungan yang rusak, di mana engkau saling melukai, saling menghancurkan, maka doamu itu tidak berguna,
tinggalkan dulu persembahanmu tidak berguna, tinggalkan dulu. Segeralah langkah pertama, upaya pertama, minta maaf, selesaikan dulu masalahnya. Amin. Sangat luar biasa firman Tuhan itu. Saudara pernah mendengar orang bilangin, aku itu yang penting wis tak unek-unek ke, aku wis lego. Ada enggak ya? Pernah dengar enggak? Ya. Nek wis tak unek-unek ke, aku wis lego. Iya, kowe lego, neng wong sing ngrungokke baru mulai sakit hati. Bener ya? Aku rapopo ya wis, kowe rapopo neng wong liya wis opo-opo. Udah mulai opo-opo. Jadi, bagaimana caranya kita memulihkan hubungan-hubungan yang retak, yang rusak adalah dengan berusaha selekas mungkin. Ya, kita baca ayat ini ya. 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berusaha, katakan berusaha. Jadi lakukan apapun yang bisa engkau lakukan untuk berdamai. Pertama kali itu dulu, berusaha. Ada usaha, ada upaya untuk memperbaiki. Dengan cara ini kita belajar untuk menghargai sebuah hubungan. Ketika kita tidak mudah kan saudara ya, lebih mudah yang mana? Meminta maaf atau memaafkan? Lebih gampang yang mana? Minta maaf. Saya dengar dari mana ya? Di mana Bu? Lebih mudah meminta maaf atau memaafkan Pak? Meminta maaf yang sana? Memaafkan. Ada orang yang memang sulit sekali meminta maaf. Sulit sekali. Karena saudara tahu ya, menganggap dirinya bersalah itu jarang saudara. Umumnya kita semua selalu merasa benar, bukan? Jadi kalau saya minta maaf itu artinya saya merasa saya bersalah. Tapi kita diajari bagaimana cara kita memiliki hubungan yang sehat dan merawatnya. Karena itu adalah aset, itu adalah kekayaan. Adalah dengan segera meminta maaf. Benar salah itu urusan nanti. Tapi kira-kira kalau ada orang yang sakit hati, segeralah minta maaf dulu. Mengenai apakah engkau benar ataukah engkau salah, siapa benar siapa salah, menurut saya tidak ada orang yang 100% mutlak benar. Sak bener-benernya wong ora ketang sitik mesti eneng salah. Leres napa mboten? Sak salah-salahne wong ora ketang sitik mesti ada benernya. Jadi yang harus kita lakukan adalah ya minta maaf. Segeralah. Dengan cara itu kita belajar betapa mahalnya hubungan itu. Karena ketika kita mau minta maaf, aduh orang gengsinya luar biasa ya. Ya oke ya, masa aku minta maaf ke anakku? Kan aku orang tua, dia harus minta maaf duluan. Ya, kan aku lebih tua, dia harus minta maaf. Enggak saudara, dengan cara itu kita melihat hubungan itu mahal sekali saudara ya. Karena ketika kita bergumul dengan diri kita untuk bilang, aku minta maaf. Waduh itu luar biasa saudara ya. Kita waduh memang mahal sekali harganya. Dengan cara itu kita belajar tentang prinsip kerendahan hati. Kalau tidak pernah meminta maaf, saudara ada masalah dengan kesombongan di dalam diri saudara ya. Kalau orang tidak pernah meminta maaf, itu ngerasa paling benar sendiri ya. Jika engkau tahu berapa harga sebuah hubungan, kau melihat ke salib dan kau tahu itu mahal sekali. Demi sebuah hubungan, Yesus membayarnya dengan berdarah-darah ya. Jadi jadilah yang pertama meminta maaf gitu ya. Jadi saudara penyelesaiannya bukan, tapi aku terus mendoakan dia kok.
Tapi ada orang yang bahkan tidak bisa mendoakan orang lain ya kalau lagi marah ya. Tapi ada yang membenarkan diri gitu. Aku terus mendoakan dia supaya Tuhan memberkati. Itu tidak selesai saudara ya. Itu belum selesai ya. Saudara harus. Satu ayat lagi. Roma pasal 12 ayat 10:3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Mendahului meminta maaf juga adalah satu bukti bahwa saya menghormati Anda. Maka saya lebih dahulu meminta maaf menunjukkan bahwa saya menghormatimu. Terlepas engkau menghormatiku atau tidak, tetapi aku menghormatimu. Aku menghargaimu, makanya aku lebih dahulu meminta maaf kepadamu. Ya. Yang kedua adalah memaafkan. Jadi yang pertama sudah mengerti ya. Kita meminta maaf. Salah benar belakangan saudara. Yang penting kalau saudara tahu bahwa mungkin kata-kata saudara telah membuat orang tersinggung, ya minta maaf langsung aja. Benar salah nanti dipikir belakangan. Tapi minta maaf dulu karena Alkitab tadi mengatakan sesuatu di hati saudaramu bukan di hatimu. Sesuatu yang ada di hati Pak Andre itu yang saya harus pertimbangkan, bukan sesuatu yang ada di hati saya ya. Sesuatu yang di hatinya itu yang saya harus follow up. Yang kedua adalah memaafkan. Bagaimana caranya memaafkan? Mari kita baca ayat ini dulu. 1, 2, 3. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutang-hutangnya. Ini adalah sebuah perumpamaan yang Yesus ajarkan tentang pengampunan. Seseorang berhutang 100 dinar, lalu kemudian dia nggak bisa bayar, dia memohon-mohon. Bosnya bebaskan dia dari hutang, dia keluar ketemu temannya yang dia hutangnya kepada tuannya lebih besar ya. Tapi ketemu temannya hutangnya lebih sedikit. Dia nangkap temannya, dipegang kerahnya, dihajar, suruh bayar, saiki pokoknya harus bayar ya. Lalu ada yang nyampaikan ke tuannya. Tuannya bilang panggil, kamu keterlaluan. Hutangmu itu sama aku sebanyak itu. Aku bebasin. Hutang orang ke kamu sedikit saja, kamu nuntut. Artinya apa saudara? Yang pertama, sebetulnya hutang saya ke Tuhan itu lebih besar daripada hutang saya kepada saudara. Saya nyalahi saudara 5 tahun sekali urung mesti toh. Ya Bu Arini, benar enggak? Saya nyalahi Bu Arini mungkin 5 tahun enggak ada sekali. Tapi saya nyalahi Tuhan itu yang enggak dino ya. Ya Pak ya. Setiap hari kita itu nih hitung-hitung ya salahnya banyak saudara. Laras nggih amin? Ya kan amin? Kita itu salahnya banyak. Saya bacaan Alkitab saya itu ada di kitab bilangan. Dari pasal-pasal imamat sampai bilangan, aduh saya bilang betapa mahalnya dosa itu. Zaman Taurat itu dosa cara penyelesaian. Bu, ibu gak bisa beli rumah. Beli rumah gimana Bu? Belinya kambing domba. Terkukur burung merpati ya itu bapak kekayaannya, ibu kekayaan ibu. Jadi salah sedikit bawa kambing, salah sedikit bawa lembu. Kapan bisa beli rumah saudara? Tapi Yesus membayar, artinya gini, salahnya saya ke Tuhan itu sangat besar. Setiap hari saya bisa salah sama Tuhan. Setiap hari saya bisa nggak benar. Setiap hari pikiran saya bisa salah, bisa negatif. Setiap hari saya bisa meresponi firman Tuhan secara salah. Benar nggak? Setiap hari kita berjuang untuk bisa tetap mempercayai Alkitab. Benar nggak? Amin. Amin. Nah, iman itu benar-benar harus saudara rawat. Benar. Saya belajar tentang luar biasa saudara. Bahwa saudara bisa membeli apapun dengan modal iman loh saudara ya. Amin ya. Apa yang gak bisa itu modalnya iman. Makanya perlu merawat iman saudara. Setiap hari itu untuk bisa terus memegang dan mempercayai ini. Itu sangat luar biasa. Tapi sampai kalau saudara sudah dapat yang namanya keyakinan. Itu sangat luar biasa. Tapi setiap hari setan akan mencoba. Kamu liatin kan. Itu gak mungkin. Gak mungkin lihat. Sudah sekian lama kamu berdoa kan buktinya gak jadi.
Jadi kita berpegangan pada ini. Tapi salah orang ke saya 10 tahun sekali belum tentu ya Pak ya. Kapan terakhir aku minta maaf kepadamu? Mungkin 10 tahun sekali saya belum melakukan kesalahan ke beliau. Sebaliknya beliau juga mungkin 10 tahun 15 tahun sekali belum pernah melakukan kesalahan ke saya. Tapi yang saya lakukan ke Tuhan itu setiap hari saudara. Setiap hari kalau jujur ya. Kalau jujur kita itu mesti ada salahnya. Tapi syukur kepada Yesus buat darahnya. Saya tinggal bilang ini Pak, maafin ya, aku tuh tadi kayak gini loh. Pak, maafin ya. Pak, aku tadi kesel sama ini loh Pak. Maafin ya. Beres saudara. Sangat luar biasa. Jadi kenapa kita mengampuni? Yang pertama adalah kalau kita tidak mengampuni, saudara hidup saudara terbuka terhadap serangan roh jahat. Para penafsir yang bisa dipercaya semuanya menafsirkan algojo sebagai roh-roh jahat. Dimana kalau saudara tidak mengampuni, hidup kita terbuka terhadap serangan kuasa-kuasa kegelapan. Roh jahat mempunyai tempat untuk berpijak. Makanya Alkitab mengatakan jangan amarahmu belum selesai sampai matahari terbenam. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Begitu kemarahan, kebenciannya menginap, kita sudah memberi kesempatan kepada iblis. Jangan kasih dia tempat untuk berjejak. Yang kedua, kenapa kita perlu mengampuni dan harus selalu mengampuni? Ini adalah seorang profesor, Profesor Karen Lee Swartz, MD. Dia adalah profesor dari Professor of Psychiatry and Behavior Science dari Johns Hopkins Hospital, rumah sakit John Hopkins. Dia adalah seorang profesor di bidang kejiwaan dan perilaku, ya, perilaku manusia. Dan kita baca sama-sama 3. Kemarahan, dendam menghasilkan peningkatan dalam banyak kasus penyakit jantung, tekanan darah, sistem imun, dan diabetes. Lihat saudara ya. Ketika orang marah dan tidak bisa melepaskan kemarahannya, maka bawaan penyakit tekanan darah, penyakit jantung, gangguan sistem imunitas, bahkan diabetes. Gulanya naik terus. Semakin marah semakin gulanya naik ya. Semakin marah semakin berpotensi. Ya, saudara senyum-senyum, ya Bu ya. Ya. Bilang ke sebelahnya, terus no. Terus no. Saya sudah ceritakan kepada saudara tentang seseorang yang satu hari jatuh di tempat pekerjaan dan kemudian satu matanya tidak bisa melihat. Sebetulnya dia melihat tapi ada garis 3. Lalu dibawa ke rumah sakit PKU Delanggu, dirawat di sana, lalu dipindahkan di Sarjito, sudah diperiksakan di dokter Yap. Lalu akhirnya di Pantirapi. Di Pantirapi ada dokter namanya dokter Edi, itu adalah dokter saraf. Dan hasil scan menunjukkan penyumbatan batang otak. Dokter mengatakan ini permanen. Melebar ke kiri, ke kanan, memanjang atau akan jadi tumor. Istrinya bilang kalau operasi gimana? Operasi 50-50. Kalau tidak berhasil mati. Kalau tidak mati ya jadinya kayak Gugun Gondrong. Tahu ya Gugun Gondrong yang artis dulu itu. Akhirnya tidak operasi dan sudah buntu dia pergi ke klinik. Dan saya konseling, akhirnya saya ketemu bahwa dia punya kepahitan luar biasa. Memang ada pengalaman-pengalaman di mana sangat sulit sekali untuk mengampuni ya. Sangat sulit. Jadi kami ketemu di hari Selasa dan dia sama sekali tidak mau mengampuni ya. Tidak bisa mengampuni. Nah nanti saya tunjukin sebetulnya masalah kita itu bukan di tidak bisa tapi tidak mau. Karena pengampunan itu mempunyai 2 sisi. Decision dan emotion. Emosi dan keputusan. Banyak kali orang cuma berjalan di emosi. Gak bisa. Aku gak bisa. Sebetulnya masalahnya bukan gak bisa, gak mau. Karena sebetulnya ketika kita
ada pada sisi decision, memutuskan keputusan, maka emosi akan mengikuti. Mungkin pelan-pelan emosinya masih berasa, tapi ketika kita berjalan dalam keputusan saya mengampuni, saya mutusin untuk mengampuni, masih ada rasa sakit, masih, tapi saya sudah memutuskan mengampuni, kemudian emosi akan mengikuti. Ini ilmu loh saudara ya. Saya mengajar ini di sekolah Alkitab dan besok Senin sampai Jumat saya akan mengajar juga, tapi online ya, dari jam 12 sampai jam 4. Jadi kalau klinik saya tidak ada di klinik, saya harus mengajar. Ini materi pengajaran saya, dan banyak orang tidak belajar tentang berjalan dalam pengampunan. Jadi mereka tidak merdeka. Karena nggak bisa pulang. Hari Kamis dia balik lagi. Kami bertahan cukup lama. Masih ada pasien yang lain ngantri, tapi orang ini tidak mau mengampuni. Sampai dia teriak, dia bilangin, Tuhan ampunilah saya tidak bisa mengampuni. Dia minta ampun ke Tuhan, tapi dia bilang dia nggak bisa mengampuni orang ini. Dan kami bertahan sampai akhirnya dia mau mengampuni. Saudara lihat, bukan bisa atau nggak bisa, tapi mau apa nggak mau. Oke? Kalau saudara layani orang-orang, saudara tekankan kemauan, keputusan, bukan perasaan. Ya, oke ya. Nah, waktu dia mengatakan saya mengampuni, lalu kami berdoa buat dia. Saudara tahu nggak? Sekejap itu juga, kejap-kejap melihat saudara. Langsung lihat, langsung dia pulang naik mobil. Lalu 2 tahun lewat, dia benar-benar melihat. Ini fakta loh saudara ya. 2 tahun dia kena tekanan darah tinggi, masuk rumah sakit yang sama, Pantirapi, ketemu dokter yang sama, dokter Edi. Lalu dokter bilang, ini dia. Ini pasti sudah melebar kiri kanan, di scan, bersih saudara. Dokter bilang ini diulang, ini mungkin salah. Istrinya bilangin gak ada uang, rumah sakit yang tanggung, di scan sekali lagi, bersih sama sekali. Padahal awalnya dokter bilang ini permanen sifatnya. Saudara lihat ada hubungan antara kesehatan fisik dengan masalah-masalah kejiwaan, terutama dalam hal dendam, kemarahan, dan ya itu dia ya. Berjalan dalam pengampunan. Jadi yang pertama, mengapa saudara mengampuni? Karena dosa kita ke Tuhan itu lebih besar daripada dosa orang ke kita. Yang kedua, itu demi kesehatan saudara. Yang ketiga, karena Tuhan pun mengampuni kita. Jadi kita juga harus mengampuni. Dan yang terakhir adalah berjalan dalam pengampunan. Saya pernah menceritakan sebuah kisah tentang Rebeka, dan itu adalah kisah nyata. Rebeka satu hari didatangi oleh rekan temannya dia dan bawa banyak teman, mengajak Rebeka dan adiknya. Mereka naik mobil, ternyata teman-temannya dia itu semua dalam keadaan mabuk. Mereka berkendara jauh sekali sampai di satu tempat, dan terjadilah sebuah peristiwa di mana kakak beradik ini dilecehkan secara seksual ya. Lalu setelah itu untuk menghilangkan jejak, 2 kakak beradik ini dijatuhkan ke dalam jurang air terjun. Adiknya mati seketika membentur batu, tapi Rebeka hidup, dia kejepit di antara 2 batu dan dengan menahan dingin yang luar biasa. Karena peristiwa ini di Amerika udaranya nggak sama seperti di Indonesia, sangat dingin ya. Dan beruntung regu penyelamat berhasil menyelamatkan Rebeka. Tapi saudara tahu dia selamat secara fisik, tetapi di sini tidak pernah sembuh. Itu terekam di pikiran bawah sadarnya. Rebeka selama bertahun-tahun dia tidak pernah keluar dari jurang itu. Badannya keluar, tetapi pikiran dan jiwanya tinggal di dalam jurang itu. Dia bertemu dengan seorang pria, ini pria baik, macarin dia, dan dia sudah tahu lewat peristiwa itu dia hamil dan bisa melahirkan seorang anak. Dan pria ini baik, ingin menikahi dia, tetapi dia masih ada di dalam jurang. Nah, kemudian pada satu hari polisi berhasil menangkap para penyerangnya, lalu diadili. Saudara, Rebeka ada di situ dan mendengar, mengikuti proses peristiwa itu. Tapi karena tidak ada saksi, para penyerangnya itu dibebaskan dari jerat hukum. Rebeka ada di sana dan dia menyalahkan dirinya, kenapa aku tidak bisa menolong adikku? Kenapa aku tidak mati? Dia marah kepada dirinya. Dia juga marah kepada hakim yang memutus tidak bersalah kepada para penyerangnya. Dia marah kepada orang-orang yang sudah menyerangnya.
Dia tidak pernah keluar dari situ. Satu hari dia bepergian dengan pacarnya, calon suaminya. Mereka melewati tempat yang sama. Dengan tiba-tiba dia buka pintu mobil, dia terjun. Dan kali itu dia benar-benar mati, saudara. Saudara lihatin kalau kita tidak lepas dari kemarahan. Beberapa pengalaman mungkin jauh lebih pahit dari Rebeka. Terutama jikalau hal itu terjadi berulang-ulang dalam hidup saudara. Saudara rasa terlalu sulit, terlalu buruk untuk bisa memaafkan. Saudara, beberapa kejadian mungkin sangat sulit, tapi pengampunan adalah keputusan. Amin. Mari kita tunduk kepala dan lepaskan semua yang mungkin telah menghancurkan dalam hidup saudara. Mungkin ada pengalaman-pengalaman peristiwa di mana sulit sekali. Biar sehat, lepaskan semua rasa sakit. Waktu kita nyanyikan lagu ini, sudah cerita ke Tuhan. Tuhan, omong ke Tuhan, Tuhan aku sakit hati Tuhan. Tuhan aku marah Tuhan. Tuhan aku kecewa Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, Tuhan ampunilah kemarahanku, ampuni kekecewaanku. Yang ketiga, Tuhan aku lepaskan pengampunan kepada sebut namanya. Apa yang kau izinkan terjadi, terkadang membuatku tak mengerti. Dan semua yang tak kupahami, namun tanganmu menyertai. Ku dengar suara lembut memanggil, beri damai sukacita di hati. Satu hal ku tahu, Tuhan hadir untuk mendatangkan kebaikan. Kau mengenal hatiku lebih dari yang mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku, dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukanmu. Apa yang kau izinkan terjadi, terkadang membuatku tak mengerti. Dan semua yang tak kupahami, namun tanganmu menyertai. Ku dengar suara lembut memanggil, beri damai sukacita di hati. Mari berdiri saudaraku. Satu hal ku tahu, Tuhan hadir untuk mendatangkan kebaikan.
hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku, dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukanmu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku, dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukanmu. Yesus, ku memerlukanmu. Yesus, ku memerlukanmu. Saudara-saudara, kita harus membuat keputusan. Saudara dengar firman Tuhan, tanpa mengambil keputusan tidak tuntas. Sekarang ikuti saya. Saudara lebih tahu hati saudara. Apakah itu orang tua, apakah itu anak, apakah itu teman. Saudara ikuti saya. Tuhan Yesus, saya mengakui saya sakit hati, saya terluka, saya dendam, saya sangat marah Tuhan kepada sebut namanya dalam hati. Ampuni kemarahan saya Tuhan. Ampuni sakit hati saya. Mulai hari ini saya putuskan, saya mengampuni. Sebut namanya. Saya ampuni dia. Sebagaimana Tuhan mengampuni saya. Saya mengasihi dia. Sebanyak Tuhan mengasihi saya. Saya bebaskan dia. Seperti Tuhan sudah bebaskan saya. Di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Adakah di antara kita yang baru pertama kali datang?
Yang baru pertama kali beribadah? Di atas? Di bawah? Oh, baiklah, semuanya setia. Baik, kita akan berdoa untuk persembahan. Bapak, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Sumber kami sudah jelas adalah Tuhan. Tidak akan pernah berkurang ketika kami berinvestasi bagi kerajaan Allah. Tuhan melipat gandakannya untuk kami, sehingga kami masih bisa tersisa seperti 5 roti 2 ikan menyisakan 12 bakul. Di dalam nama Yesus, amin. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, Mari berdiri saudaraku. Kau kan mengampuni dan sucikan kami segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Jangan bebaskanku, Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Barang pam 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 pam. Barang pam 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 pam. Barang pam 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 pam. Allah Immanuel, Allah yang hidup dan yang mulia. Terima kasih Tuhan, kehadiran-Mu nyata di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh melakukan ibadah Amin. penyembahan kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan iman kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk siraman rohani ya Bapa, untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami ya Bapa, agar kami selalu menyatakan kasih-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kekeluargaan, agar kami boleh belajar untuk mengampuni dan meminta maaf ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengajari kami untuk menjalin hubungan yang lebih baik lagi ya Bapa, hubungan di dalam keluarga Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini tak henti-hentinya kami memohon dan berdoa untuk bangsa kami ya Bapa. Terima kasih untuk G20 yang telah berjalan sukses di Bali. Terima kasih untuk negeri ini Yesus Tuhan. Tuhan. Betapa Engkau buka jalan ya Bapa. Betapa Amin, Engkau amin. mengasihi dan mencintai negeri ini ya Bapa. Terima kasih untuk dukungan luar negeri.
Kami percaya ya Tuhan bahwa semuanya berasal dari anugerah-Mu ya Bapa. Dan kami menyerahkan masa depan Indonesia ini Tuhan ke dalam rencana-Mu yang indah, ke dalam kasih Tuhan, ke dalam genggaman Tuhan. Kami percaya bahwa kasih Tuhan dinyatakan di Indonesia ini Tuhan. Amin. Dan menjadi Amin. sinar bagi dunia ini. Tuhan, saat ini tak lepas kami juga berdoa ya Bapa, untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana banjir ya Bapa, Ya, yang masih Tuhan. di dalam pengungsian ya Bapa. Tuhan, bukakan Tuhan, jalan Engkau yang untuk memberikan mereka. ketenangan bagi jiwa-jiwa. Ya, Engkau yang Tuhan. memberikan pertolongan-Mu Bapa. Tuhan, jangan Amin. tinggalkan Amin. mereka ya Bapa. Tuhan, pegang erat ya Bapa. Amin. Kami percaya Tuhan semuanya akan berakhir dengan indah ya Bapa. Amin. Karena Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Tuhan, berkati kegiatan sosial yang membantunya. Amin. Biarlah boleh merata dan adil dan boleh tersampaikan ya Tuhan dengan bijaksana ya Bapa. Kasih-Mu turunlah Bapa, mengampuni Indonesia ini Tuhan, mengampuni jiwa-jiwa sehingga kami semua haus dan rindu akan Engkau. Amin. Amin. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja Indo beserta cabang-cabangnya ya Tuhan. Biarlah gereja-gereja kami boleh mengalami mujizat-mujizat dari-Mu, boleh Amin. mengalami kesembuhan dari-Mu ya Bapa, boleh Amin. mengalami pemulihan Bapa. Tuhan, biarlah kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh Bapa. Biarlah kami boleh menyatakan roh dan kebenaran agar Amin. nama Tuhan disenangkan dan dipermuliakan. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, melainkan kami mempunyai iman yang kuat ya Bapa, dan Engkau beserta kami serta Amin. berjalan di depan kami. Amin. Tuhan, kami meletakkan segala permasalahan-permasalahan di gereja ya Tuhan, untuk keadaan ekonomi ya Bapa, untuk tanah di depan gereja ya Bapa. Amin. Tuhan, gerakanlah Tuhan hati yang murah hati ya Bapa. Gerakanlah ya Tuhan Amin. mereka yang boleh berinvestasi ya Bapa untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan selalu buka jalan ya Bapa. Amin. Kami percaya Engkau akan menyediakan ya Bapa. Amin. Dan saat ini Tuhan, berkati para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Amin. Terlebih Ibu Gembala Sidang ya Amin. Bapa. Berkati kesehatannya Amin. Tuhan. Dalam nama Berkat Yesus. yang melimpah. Amin. Dan Tuhan anugerai ya Bapa, sehingga Tuhan berikan hikmat yang berlebih ya Tuhan, agar Amin. dalam menjangkau jiwa-jiwa Tuhan lebih kuatkan imannya, Tuhan lebih kuatkan segalanya, sehingga Ibu Gembala Sidang boleh lebih kuat lagi, Amin. boleh lebih matang lagi di dalam perencanaannya ya Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan-Mu di sini juga ya Bapa. Berkati para jemaat-Mu ya Tuhan. Amin. Yang datang ke sini boleh beroleh kasih setia-Mu dan sukacita-Mu ya Tuhan. Amin. Boleh beroleh pengharapan dari-Mu. Yang sakit boleh sembuh ya Tuhan. Amin. Yang mengalami kelemahan Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan penghiburan, Amin. pertolongan-Mu Amin. ya Bapa. Masa depan jemaat kami semua dan anak-anak di sini hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Berkatilah kami semua ya Bapa. Amin. Dan ampuni kami semua ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami persembahkan. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati mengatakan amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini.